Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Afrizal Rahmadiansyah, NPM 412. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mereview film yang sudah saya lihat dan mempelajari etika bisnis dari film tersebut. Oke, singkat cerita, film ini mengenai peran Uki yang diperankan oleh Boy William yang berprofesi sebagai kreatif designer di sebuah perusahaan everything, untuk merupakan karyawan teladan di mana dia selalu datang paling pagi dan selalu on time dan mengerjakan semua pekerjaannya. Uki meyakini bahwa segala sikap teladannya nanti suatu saat nanti akan mendapatkan promosi dari bosnya. Tetapi Uki tidak sadari yang membuat dia mendapatkan promosi adalah kecurangan dari rekan satu timnya. Seperti saat ini, di mana rekan Uki, si Andi, mencuri ide dari Yuki pada saat dia mengambil air minum. Lalu pada saat meeting presentasi mengenai bisnisnya pada direksi, Andi mengambil kesempatan pertama untuk presentasi. Celakanya, ide Andi sangat disukai oleh sang direksi, yang dimana sebenarnya itu dari Uki. Tanggapan dari sang direksi malah mengatakan Uki sebenarnya seorang penjilat, dikarenakan tidak menerima kekalahan pasukan dan dari direksi, dan malah mengagungkan dirinya sendiri. Yuki lalu pulang dan merenungi semua apa yang terjadi hari ini. Dia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini sia-sia karena tidak pernah mendapatkan apresiasi dari sang bos. Akhirnya si Yuki memutuskan untuk keluar dari kantornya dan ingin menjadi bos, jadi sang orang bos dengan mendirikan suatu usaha. Besok pagiannya si Yuki mendatangi bosnya dengan wajah sangat optimis. Yuki datang dan mengatakan kepada Pak Direksi bahwa dia mengundurkan diri. Terus setelah mengundurkan diri, Yuki lalu membuka suatu laundry atau toko laundry yang menerima cucian dari semua pelanggan. Yuki menguras semua tabungan dan mobil dan menjual mobil pribadinya satu-satunya untuk menjadi modal usaha rintangan pertama dimulai saat itu juga, di mana Yuki harus merekrut beberapa karyawan untuk dipekerjakan di laundrynya. Beberapa saat karyawan yang datang banyak sekali yang meminta hal yang aneh-aneh, seperti meminta TV untuk menonton sinetron, lalu resepsionisnya yang tidak ramah, dan juga beberapa orang yang sangat unik. Lalu adegan ini berpindah saat Yuki berbelanja keperluan laundry, di mana dia bertemu dengan Agustina yang dimana diperankan oleh Gisel. Dan sepertinya si Yuki naksir nih ceritanya sama Agustina. Lalu kita dibawa
kembali ke toko atau laundry dari si Uki. Tantangan berikutnya setelah tokonya buka, tentu saja adalah mendapatkan pelanggan untuk menyerahkan bajunya agar dicuci oleh laundry Uki. Sebagai mantan kreatif, si Uki memutar otaknya agar bisa mendapatkan pelanggan. Salah satunya dengan cara memberikan cashback atau potongan harga 10% bagi pelanggan yang mencuci bajunya di laundry Uki. Tetapi tentu saja itu semua merupakan hal awal dari tantangan berikutnya. Banyak juga masalah yang datang, di antaranya adalah tertukarnya pakaian. Tertukarnya pakaian antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Ada juga tantangan di mana sang administrasi itu salah mencatat nota dan juga sampai pelayanan resepsionis yang sangat jutek. Waduh, di tengah perjuangannya Uki menghadapi pelanggan serta kelakuannya para pegawai, ada masalah baru. Tiba-tiba di depan toko Uki ada sebuah laundry baru yang buka lalu di depan, pas persis di depan tokonya. Lalu Uki dalam keadaan marah, dia datangin toko tersebut. Nah, setelah dia datangin, langsung nyalinya itu ciut. Karena kenapa? Yang membuka toko tersebut adalah Agustina, cecan-cecan kece yang biasanya ditemuin di tempo hari yang lalu. Pada waktu Uki dan Agustina belanja keperluan laundrynya. Nah, itu. Terus Uki ini kan gimana caranya laundrynya mampu bersaing dengan Agustina. Dia memutar otaknya untuk memberikan cashback. Waduh, menambahkan cashback dan diskon lagi. Dan celakanya Agustina itu pesaingnya Uki melakukan hal yang sama, menambah cashback yang diberikan kepada pelanggan. Suatu terobosan yang sangat spektakuler dengan cara memberikan diskon 50%. Tetapi dengan waktu kerja yang lebih cepat. Nah, di sini Uki memutar otaknya lagi untuk gimana caranya mendapatkan pelanggannya kembali dengan cara memberikan diskon lebih besar, 50%, setengah dari harganya. Terus habis itu dengan waktu yang sangat cepat. Jadi pengerjaannya cepat. Biasanya 4 hari bisa jadi 2 hari. Itu lebih cepat dan lebih terobosan yang spektakuler. Akan tetapi jurus ini terbukti lebih ramai pelanggan yang berdatangan, tetapi konflik internal dimulai pada saat pekerjaannya sudah mulai membludak dan kapasitas pegawai masih sama. Akhirnya pegawai-pegawai Uki harus kerja lebih ekstra
harus kerja lebih ekstra lagi agar memenuhi target. Nah, akhirnya segitu banyaknya permasalahan internal, para pegawai UKI pada berselisih paham karena konflik yang sudah memuncak. Maka para pegawai ini tanpa kendali berkelahi di dalam laundry tersebut. UKI pada poin itulah titik kesabaran dan titik kedewasaan UKI itu diuji sebagai seorang pengusaha. Akibat masalah yang bertubi-tubi, datang terpaksa untuk menutupi sementara tokonya dan merumahkan semua pegawainya. Hal ini dilihat oleh Agustin tanpa disadari UKI. Agustin menyimpan empati kepada si UKI. Lalu pada saat itu sedang sendiri UKI di dalam laundrynya, Agustin datang untuk memberikan makan siang kepada UKI. Pada momen inilah mereka saling kenal. Di sini akhirnya UKI mengetahui dan mengerti siapa sebenarnya Agustin. Sejak saat itu UKI dan Agustin menjadi akrab dan semakin dekat. Sampai situlah ketika akhirnya masalah itu datang ke rumahnya Agustin, di mana ayah si Agustin ini memberikan spray semacam spray gitu, memberikan banyak spray, handuk dan segala macamnya dari barisan hotel-hotel yang dimiliki untuk di laundry ke tempatnya Agustin. UKI pun bergegas pada saat itu memanggil semua karyawan yang sudah dirumahkan ke tempat laundrynya Agustin untuk membantu Agustin menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh ayahnya. Nah, pada suatu ketika ada permasalahan lagi di mana pada waktunya yang ditentukan dua spray itu terkena noda. Yang satunya terkena noda kopi, yang kedua itu sangat kusam. Melihat hal ini, Agustin sempat drop. Nah, akhirnya pada saat itu ayahnya mendatangi tempat laundry tersebut. Lalu ayahnya mengecek hasil dari pekerjaannya Agustin. Nah, tapi ada dua item atau dua barang tersebut yang belum tampak atau belum lihat. Sampai akhirnya UKI datang dan membawa dua spray tersebut kepada ayah Agustin. Dua spray tersebut bersih sempurna seperti baru. Lalu UKI memperkenalkan dirinya kepada sang ayah dan mengatakan bahwa seharusnya sang ayah bangga memiliki anak seperti Agustin. Mendengar hal tersebut, ayah terbuka dan mengatakan bahwa dia menyesal sudah menentang apa yang Agustin lakukan dalam hidupnya, karena Agustin ini sudah membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang tuanya. Oke, akhir ceritanya itu mereka tuh saling
saling roman dan dia saling mencintai, terus mengendarai Vespa dan menutup cerita film Laundry Show pada kali ini. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.